Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke ini ya, ini arsip film ya. Ini biasanya arsip-arsip film ini disimpan di lembaga-lembaga kearsipan ya. Karena ini apa eh, lama dan sekarang sudah tidak digunakan media eh, film ini, tetapi banyak menggunakan media digital yang dalam bentuk video film ya. Ini film-film lama ya, jadi yang roll gulungan itu ya, seperti yang digunakan di gedung-gedung bioskop itu yang dulu menggunakan roll ini. Nah, ini ada beberapa penyebab kerusakan dari film. Yang pertama ini tir itu sobek. Jadi film itu mengalami sobek ya karena penanganannya, penggulungan maupun dari proyektor yang memutar film itu supaya bisa dilihat visualnya ini ya. Biasanya ini atau sambungan lama lepas. Nah, cara memperbaiki ini biasanya ada lem khusus untuk menyambung gulungan film yang sobek maupun yang lepas atau yang putus ya. Kalau yang putus biasanya ada isolasi khusus ya untuk ini menyambung film itu. Kemudian ada yang disebut perforation damage. Ini kerusakan perforasi ini sobek karena pemasangan pada proyektor ya yang tidak benar. Nah, biasanya ini kerusakan ini terjadi pada awal atau akhir di gulungan film ini. Nah, kerusakan ini perlu diperbaiki agar film itu dapat diproyeksikan kembali. Ya, ini contohnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, ini scratches, ini goresan. Jadi goresan pada film itu bisa terjadi karena tadi penggulung yang ada pada proyektor ya. Kalau tip recorder yang lama itu kan ada heatnya ya. Kalau heatnya kotor itu juga mempengaruhi tip kasetnya itu ya. Seperti film juga begitu ya, kalau penggulung proyektornya itu kotor, maka ini juga mengalami goresan atau scratches ini. Nah, biasanya kalau kerusakan seperti ini ada lab ya, jadi diperbaiki di dalam lab ya, pada saat pengeditan ya, lab untuk mengedit film ini ya. Dan untuk minimalisasi goresan ini biasanya melalui duplikasi. Jadi film yang tergores kemudian diperbaiki baru diduplikasi ya, dalam bentuk film yang baru. Kemudian ada lagi ini kerusakan biologis. Nah, film tadi ya, kerusakan biologis ini jamur ya, karena suhu yang lembab maka akan menghadirkan jamur ya. Biasanya jamur ini merusak emulsi ya. Emulsi itu lapisan atas dari film itu ya. Biasanya merusaknya dari tepi, ini kan film ya. Dari ini jamur dari tepi, nah kemudian terus ke tengah ini ya. Biasanya ini ya, cara mengatasi ini adalah metode penyimpanan tadi, misalnya pengaturan suhu kelembapan ya. Itu sangat diperlukan dalam ini ya, untuk menghindari jamur yang tumbuh di roll film ini. Nah, kemudian ada lagi bakteri dan serangga. Ini contohnya. Biasanya serangga itu juga merusak emulsi ya. Biasanya dalam bentuk noda seperti ini ya. Ini serangga, ini roll filmnya. Ini juga menyebabkan kerusakan pada film ini. Kemudian ada lagi yang disebut nitrat decomposition ya. Jadi kerusakan ini akibat bahan kimia yang ada di film itu sendiri ya. Tahapan kerusakannya ini warna memudar, kekuningan, kemudian timbul bau yang tidak enak ya. Ini tahapan-tahapannya ya. Kemudian emulsi lengket dan timbul bau yang tajam seperti gambar ini atau ini. Kemudian film melunak dan timbul gelembung gas serta bau sangat kuat. Ini ya, gambar seperti ini. Kemudian film meleleh menjadi satu ya, seperti ini ya. Dan film menjadi butiran kecoklatan dan kemudian hancur. Ini hancur, tapi gambarnya sudah
tidak terlihat lagi ya. Itu yang disebut nitrat decomposition ini. Kemudian ada lagi yang disebut vinegar syndrome atau acetate decomposition. Nah, seringkali di tempat kita itu disebut sindrom cuka. Ya, ini merupakan istilah untuk menyebut kerusakan film yang sulit diperbaiki karena bau cuka yang sangat kuat sekali. Ya, ini juga akibat reaksi kimia yang ada di dasar pembuatan film-film itu sendiri. Ya, cirinya itu ada bau cuka, kemudian mengalami pengkerutan seperti gambar ini, film bergelombang, kemudian emulsi pecah, kemudian muncul bubuk putih di tepi film, kemudian film menjadi kaku dan emulsi pecah-pecah dan tidak bisa digunakan lagi. Ini yang disebut vinegar syndrome atau sindrom cuka itu. Kemudian yang terakhir ini ada pemudaran komposisi warna, color fades. Ya, color fades ini akibat reaksi kimia juga, ya itu. Nah, biasanya ini kerusakan dalam bentuk pemudaran komposisi warna ini berkaitan dengan pabrik pembuatnya, kemudian berkaitan dengan pemrosesannya, kemudian berkaitan dengan penyimpanannya. Ya, kalau sudah seperti ini, tidak ada cara untuk memperbaiki warna yang memudar dari film itu, ya. Nah, tetapi pencegahannya dapat dilakukan. Ya, salah satunya tadi sistem penyimpanannya, ya. Sinar ultraviolet itu juga mempunyai ini pemudaran pada komposisi warna itu. Ya, itu sedikit pengetahuan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.